Seorang tantri kotak gitu pengen nyanyi cuma-cuma loh padahal loh ditolak. Oh my god. Tapi kadang-kadang aku jadi kayak mikir gini, apa jangan-jangan konten gue nih jadi takutnya memanfaatkan kondisi orang lain ya. Tantri sendiri termasuk wanita yang nggak masalah merintis bareng dengan pasangan dari nol. Enggak deh, kayaknya kalau dari nol tuh ngerasa kita sama-sama berjuang, kita tahu banget susahnya bareng-bareng gimana, ngedapetin sesuatu hal dari yang kecil itu kita syukurin banget gitu. Aku memang kalau misalnya aku tuh ngelihat sosok laki-laki itu tidak melihat bagaimana finansial dia saat itu. Pengennya modif-modif, bannya lebih gede dari ukurannya. Terus tiba-tiba nih di jalan tol, bukan jalan tol, sebelah jalan tol, aduh nama jalannya apa sih itu? Ya Allah, ban gua lepas. Sumpah. Lah, hey, hati-hati sama lidahnya. Yang ada di sana. Lepaskanlah ikatanmu. Kok ada suara emas? Biar kamu. Tantri. Hah? Siapa dong? Bukan. Tantri kotak? Bukan. Tantri segitiga? Bukan. Tantri jajaran genjang? Bukan. Oh, oke. Tantri ladilakan. Halo. Kedatangan tantri kotak, pingsan dulu. Ya. Lebay ya, Jadi lebay ya, kamu lebay ya. pingsannya cakep ya, mohon maaf. Coba pingsan dulu kan kurang bagus, kurang estetik muka saya. Ya ampun, seneng banget Tantri. Halo Mbak Cici. Ya ampun, makasih Tantri bersedia hadir ke rumah aku. Iya, Bangga banget ada Tantri Saya kotak. mau numpang ngeteh di dalam. Wah, Pak, kebetulan aku lagi nyeduh teh. Dan spesial banget untuk Tantri. Jadi kita mendingan sekalian tea time with Titi yuk. Asik. Ayo, monggo. Selamat datang di tea time with Titi. Yuk. Wah, seneng banget tadi Ya, mohon pakai di maaf. prank ya sama Tantri. Tadi ngeliat rumah segede ini kayak aduh lumayan nih buat ngeprank rumah ini. Bisa aja. Tantri, aku bener-bener ini loh, shock loh. Aku nggak nyangka loh seorang Tantri kotak tuh bersedia hadir di sini. Aku seneng banget, makasih ya Tantri. Aku juga seneng banget Mbak Titi. Ya ampun aku diundang di rumah Mbak Titi. Kamu tuh ya kayak semua vlog-vlog artis-artis tuh ada rumahnya Mbak Titi. Bisa aja nih. Ternyata senyaman ini. Aduh, makasih. Ini studio mini aku, tempat halu-halu aku di sini gitu kan. Kan kalau musisi jelas ya punya studio musik. Nah, Bener. kalau Mbak Titi studio syuting. Iya bener. Buat cari cuan. Kan studio musik juga buat cari cuan. Iya, alhamdulillah. Nah, Tantri, aku pernah lihat waktu itu viral Tantri tuh lagi nyanyi. Itu di YouTube Tantri ya, lagi nyanyi gitu, terus udah gitu orang nggak kalau ternyata itu Tantri kotak. Itu kamu sering ya kayak gitu ya, ngeprank orang gitu ya? Sebenarnya tuh di berawal pandemi kemarin sih Mbak. Oh. Iseng, bener-bener nggak ada kepikiran mau ngeprank dan terus ditekunin gitu ya. Jadi tuh pas lagi ke Bali, itu kan aku udah lama nggak nyanyi. Pas banget ada emang band Bali yang memang kayak reguleran di situ. Terus aku kepikiran, kok ini keren banget sih ada acara musik. Aku udah pakai baju tidur, udah kayak udah malam banget kan. Duh kok seru sih, kangen banget buat nyanyi. Ya udah akhirnya, yaudah nyanyi. Pas nyanyi dadakan gitu, yaudah dikontenin deh. Itu baru pertama kali tuh. Nggak ada kepikiran sama sekali mau ngeprank apa segala macem. Pas naik ke atas mau, nggak ada yang kenalin. Soalnya kan pakai masker Pakai kan, masker, Tantri. pakai Iya, masker, terus bawain lagu kotak. Orang-orang tapi juga nggak ngeh juga ngapain vokalis kotak pas lagi pandemi ke sini. Aku bener-bener tengah-tengah pandemi banget ke Bali tuh kayak pengen merebahkan diri ya, kayak udah males gitu sama kondisi Jakarta, bosan. Terus ya udah pas sampai sana lagu pertama mereka kayak udah suaranya mirip vokalis kotak ya. Nyanyi terus baru lagu kedua di situ. Oh ya oke. Dari situ kayak ada sesuatu yang bikin aku sama suami kayak ternyata menyenangkan ya menghibur orang tanpa mereka tahu siapa aku. Terus juga nggak ada persiapan khusus, kan ada birokrasi yang harus ada keamanan, ada riders apa segala macem. Ternyata itu sesuatu hal yang membuat aku jadi adrenalin baru gitu loh. Dan emang ngebuat orang surprise terus happy tuh juga ada kebahagiaan tersendiri ya Tantri ya. Mereka happy, kamu happy juga gitu kan. Awalnya pengen menghibur diri sendiri, tapi kok impactnya malah semua orang jadi ngerasa terhibur gitu. Terus pernah juga ada beberapa kali yang, nggak beberapa kali sih, kayak sekali kemarin ada di konten kondangan yang dadakan aku datang ke acara kondangan itu, ditolak.
bener-bener ditolak. Itu kayak yang oke, ternyata selevel ini pun juga gue masih bisa ditolak. Jadi kayak ada sesuatu pesan-pesan yang bisa aku tangkap gitu di setiap konten yang aku jalanin sama suami gitu. Ternyata gue nggak segampang itu orang, maksudnya bisa di tantri kotak ya boleh ternyata bisa padahal juga ditolak. udah dikasih gitu. tau tuh tantri kotak Udah. kok ditolak gitu. Kalau gue malah bersyukur banget gitu. Kenapa ya kayak gitu ditolak tantri? Akhirnya pas udah dirilis, karena aku minta izin dulu sama pihak pengantinnya kan. Setelah ini ada kayak kondisi seperti ini gimana, nggak apa-apa Kak, di-upload aja gitu. Tapi dia minta maaf, ternyata itu yang pegang sound systemnya itu yang menolak itu adalah pamannya. Oh ya ampun, dia nyesel banget kali ya pengantinnya Iya, ya. langsung Seorang dia. tantri kotak gitu pengen nyanyi cuma-cuma loh padahal loh. Ditolak, oh my god. Tapi kadang-kadang aku jadi kayak mikir gini, apa jangan-jangan konten gue nih jadi takutnya memanfaatkan kondisi orang lain ya. Jadi kayak mikir-mikir kayak gitu kan. Karena memang niat awalnya cuma pengen menghibur ya. Tapi kalau pas lagi ada momen orang itu nggak suka dan menolak kehadiran aku sama suami, kayak langsung, kayaknya gue nggak semua orang juga deh suka sama gue. Jadi setelah itu kayak agak trauma nih buat nikahan yang dadakan datang gitu. Takut ditolak lagi. Jadi kayak ya udah deh, tapi banyak subscriber aku yang memang sering banget nonton, ayo dong Mbak datang lagi ke nikahan. Cuma ya begitu kondisinya. Soalnya gue juga pernah lihat waktu itu ini ya Maroon 5 ya. Oh iya, dia kayak wedding crush ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Itu kan sebenarnya seru dan fun gitu, tak terduga gitu, dan bisa menyambut tamu-tamunya juga. Cuma ya mungkin ya waktu itu emang lagi skip aja ya pamannya ya mungkin ya. Mungkin. Iya, dan tantri aku lihat tuh apa ya, sosok yang kayaknya di Indonesia ini suara yang paling powerful ya di mata aku ya itu tantri gitu loh. Ya itu suara powerful lo. Dari kecil lo udah ini ya, emang udah dapet gift-nya begitu sih ya, udah berbakat sih, tinggal asah dikit-dikit jadi. Mungkin kebanyakan nongkrong sama teman-teman yang berasal dari Sumatera Utara kali ya, jadi kayak gitu, lai. Orang-orang banyak beranggapan, tantri orang Medan ya? Bukan, tapi emang temboloknya agak besar ya saya. Orang apa? Tantri orang apa? Nggak, aku Jawa. Oh, orang Jawa. Aku Jawa iya. gitu, jadi memang nggak tahu ya kalau ngomongin power sih. Sejujurnya aku nggak paham sih kenapa bisa sepowerful itu suaranya ya. Latihan juga biasa aja sama yang lain. Ya, mungkin tadi dibilang sama Mbak Titi tadi itu gift kali ya. Tadi news yang terakhir itu Tantri baru aja meluncurkan Local Pride ya. Iya. Lagu gitu. baru Local Pride. Mau dong refnya sedikit nih. Mampus Local gue. Pride. Tiba-tiba ditodong ya. Gaya-gayaan sosialita. Gaya demi sosial media, berani modal percaya diri. Local pride gak akan kalah trendy. Dah. Ya, tangannya pakai ribuan banyak. Nah kan aku lihat nih, Tantri stylenya tuh yang aku lihat di Local Pride tuh keren banget gitu ininya apa ya, kayak style baju. Pakai wear pack. Iya itu gimana sih? Aku kira tadinya pakai desainer yang terkenal gitu loh. Tapi Tantri tadi cerita ke aku, Tantri bener-bener kreasikan sendiri juga gitu ya? Iya, jadi kalau di Indonesia kan memang ada beberapa desainer lokal juga yang memang keren-keren tuh ngegambar dan lain-lain kan. Dan ternyata di band kami, kita punya juga desainer keren. Cua. Jadi kita manfaatin Cua. Multi talenta Cua ya. Gue kira tadinya pakai desainer siapa gitu ya, kayak misalnya Olive gitu bagus kan. Kak Olive. Kalau yang menarik di baju Local Pride itu tuh kelihatannya kan keren ya Kak. Nah pas lagi nanya sama Cua beli baju di mana? Ini gue beli di online shop. Pas dilihat harga 130.000 aja. Wow. Oke, Cua jago banget gitu. Bener, pas ngeliat hasilnya digambarin sama Cua ya, wah bener-bener kenapa nih orang nggak dagang dari dulu? Keren. Nanti di-insert tuh ya. Akhirnya nih gue promoin Cu. Akhirnya dia bikin Instagram namanya @custombycua. Wih, di Cua. Ya, apapun yang bisa dilakukan dikreatifin aja ya nggak. Siapa tahu abis itu jadi cuan. Bener. Nah, jadi kan Tantri selain jadi penyanyi terkenal, Tantri juga sosok ibu dari 2 anak ya. Anaknya udah lengkap nih, ada cewek, ada cowok juga ya udah. Betul. Masih penasaran nggak yang ketiga? Tahu salah ngomong kita ya. Hampir ngomong gitu. Ya Allah, saat ini kayak 2 cukup ya 2 Mbak. cukup ya. Kita nggak pernah tahu ya kan, cuman udah dipager ya sudah lah.
Udah dikasih Enggak, pagar. masih dipagerin, belum yang sampai steril ya. Oh, pagarnya ini pakai remote jadi kebuka sendiri. Ya Iya, bisa. bisa kapanpun. Apa sih? Nggak jelas ya aku ya kayaknya. Oke. Balik ke topik, kayaknya salfok ya. Jadi nih, walaupun setelah Tantri udah menjadi sosok ibu dari 2 anak, kan itu pasti yang diurusin ada sekolahnya, apalagi kemarin sempat online school, terus PR apa sekolah ini itu, urus suami juga. Tapi kamu bisa tetap maintain karir dan powernya tetap nggak berkurang nih dari segi kualitas suaranya. Itu gimana cara kamu maintain semua itu? Ini sama halnya ketika pertanyaan diajukan kepada ibu-ibu yang punya anak 5 dengan karakter masing-masing, tapi mereka bisa tetap hidup. Ya kan, yang perempuan kan memang dilahirkan menjadi wanita yang multitasking. Multitasking. Iya, apapun itu bisa kan. Mungkin zaman dulu, bukan zaman dulu ya, ada beberapa periode di mana banyak banget wanita yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga untuk melakukan hal itu. Tapi kan sekarang akhirnya modernisasi, banyak juga wanita yang mengejar karirnya sambil mengurus keluarga. Ya kenapa nggak dua-duanya kita bisa lakuin kalau memang kita ditakdirkan menjadi wanita yang multitasking. Dan kebetulan juga aku punya pasangan yang memang support gitu. Support, Dia ya. tahu bagaimana cara menyenangkan istrinya. Istrinya senang, pasti keluarganya pun happy. Istrinya senangnya apa sih? Ya nyanyi gitu. Ya bisa menghibur orang. Aku kemarin pandemi tuh kayak stres banget ya awal-awal tahun itu. Ya realistis lah. Iya. Keuangan nggak Di dapet. dunia Cuman ternyata ada batiniaku yang biasanya aku lakuin setiap saat gitu untuk bisa menghibur orang. Kok gue nggak bisa menghibur orang ya? Gue kok nggak bisa dapetin dua arah. Biasanya kan pas lagi pandemi kan kita cuma virtual satu arah aja untuk dengerin teriakannya, untuk apa kabar Mbak? Vibes-nya beda ya. Beda gitu. Jadi memang suamiku tahu gitu kalau memang aku tuh emang orangnya memang suka banget untuk bisa ngobrol sama banyak orang, untuk bisa ya apa sih, aku dikasih anugerah punya suara seperti ini ya, pengennya kan bermanfaat buat orang. Jadi ya itu aja tuh udah bener-bener suamiku paham deh. Jadi karena memang suamiku tahu itu, dipersilahkan dan akhirnya dia percaya aku bisa memaintain, minimal aku nggak kelupaan untuk naruh lauk setiap hari di meja makan gitu kan. Jadi suamiku senang, perutnya happy, jadinya silakan kalau mau manggung. Oh gitu. Jadi syarat dari suami simple, yang penting nggak kosong, harus tetap isi gitu ya. Dan kalau bisa di atas meja makan isinya makanan gitu. Jadi kan kalau misalkan kayak anak-anak sekolah kan juga pasti kita misalnya, dan kebetulan gini, aku sama suami kan sama-sama penyanyi. Kita berada di satu manajemen yang sama. Terus bisa bertukar-tukaran gitu. Pas lagi aku manggung di luar kota, suamiku pas lagi di Jakarta misalnya di rumah, itu dia ngatur. Kita sama-sama saling. Jadi saling ini ya. Saling, betul. Kalau kamu lagi sibuk, suami yang handle gitu, atau kebalikannya ya. Betul. Gitu ya. Nah, gue lihat lu masak ya. Itu emang dari dulu jago masak. Ini anak bisa semua ya kayaknya, sama kayak Cua nih, multi talenta nih. Konten doang, konten. Jadi lu emang udah jago masak dari dulu, apa emang pas pandemi lo baru belajar masak, Tantri? Ya. Ada yang mau nyobain masakan aku nggak enak. Kalau masak tuh sebenarnya hobi sih Mbak. Awalnya hobi, terus kan karena kan pas lagi di rumah tuh kayak gue ngapain lagi, konten apa lagi yang harus gue explore ya. Iya, gitu. jadi lo explore salah satunya itu. Nah, aku baca lagi di berita, Tantri sendiri termasuk wanita yang nggak masalah merintis bareng dengan pasangan dari nol. Kita tos dulu. Oh iya. Kalau gue termasuk aliran yang sama lo, gue nggak masalah merintis dari nol dengan suami. Kan tapi ada beberapa orang yang, aduh kayaknya ribet ya gitu, kayaknya pengennya yang sama yang udah jadi aja deh, jadi nggak repot. Nah itu kalau menurut Tantri, pendapatnya dari Tantri gimana sih? Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya memang ada perempuan yang pengennya ya udah gue udah di level yang sekarang, gue pengennya nikmatin hidup aja, maksudnya nggak mau yang kerja lagi apa segala macam. Nah itu karena aku ini perempuan yang nggak bisa diatur, dan aku ngerasa tuh bayanganku dulu kayak kalau gue nanti nikah sama orang yang udah settle, ntar ujung-ujungnya gue yang diatur, kayak gitu loh.
Mikirnya gitu. Jadi kayak ntar gue nggak boleh nyanyi, ntar gue nggak boleh kesini, gue harus di rumah doang. Pikiran udah usut duluan gitu kayak. Padahal kalau dipikir-pikir ya enak-enak juga sih. Cuman kalau belum kan karena belum dijalanin kan. Tapi pas udah dipikirin lagi, enggak deh. Kayaknya kalau dari nol tuh ngerasa kita sama-sama berjuang, kita tahu banget susahnya bareng-bareng gimana, ngedapetin sesuatu hal dari yang kecil itu kita syukurin banget gitu. Lebih appreciate ya, Iya, small things. iya betul. Jadi kayak yang ya sekarang di level kita yang sekarang yang udah alhamdulillah udah punya rumah bareng-bareng aja kayak ini tuh sesuatu yang kita bikin bareng-bareng gitu. Kecuali ya kalau misalnya aku ngebayangin aja kalau misalnya Tantri nikah sama pengusaha yang kaya raya gitu langsung. Oke Tantri kamu boleh nyanyi cuma hari Sabtu doang. Mampus gue, nggak bisa. Iya benar-benar. Tapi kalau dipikir-pikir juga nggak ada yang mau juga sih. Enggak, bercanda. Suka merendah deh Tantri. Tapi balik-baliknya emang terserah masing-masing orang betul, ya. betul. Ada yang begitu nggak apa-apa juga, ada yang gini nggak apa-apa juga. Nah, itu kan balik lagi kan kalau ke aku memang aku nggak bisa ketemu sama orang yang memang terlalu ngatur banget yang karena aku nggak bisa diatur gitu. Widih. Bisa, tapi ada hal-hal yang prinsipal yang tidak bisa. Gitu. Wah suara perutnya langsung keluar, powerful banget gitu. Nah, Tantri, aku kepo dong momen merintisnya emang semana sih gitu. Pengen tahu momen yang paling diingat saat merintis tuh emang seperti apa versi Tantri? Merintis bareng suami. Apa ya? Sebenarnya kalau misalkan aku sama Panda, Arda namanya, aku panggil Panda. Kok kenapa Panda? Karena dia matanya kayak panda gitu loh gitu. Jangan ditahan please. Lumayan buat engagement. Ini buat thumbnail nih ya. Terus. Dia namanya Arda kan, Papa Arda gitu. Jadi Panda dibikinnya. Panda. Oh, bisa. Gitu. Jadi aku tuh ketemu sama Arda itu waktu itu sebenarnya yang enak cerita tuh sebenarnya dia sih. Kalau misalnya aku yang cerita takutnya jadi kayak sombong. Nggak apa-apa loh seorang Tantri Kontak boleh menyombongkan diri loh. Penontonnya siapa namanya? Penontonnya siapa Mbak namanya? Oh guys semua yang lagi nonton ya. Guys. Jangan kalian berekspektasi tinggi terhadap apa yang saya tuturkan ini Tantri tuh sangat rendah hati. Iya benar-benar. Red. Jadi gini, aku ketemu sama Arda itu memang waktu itu aku sudah di kotak Mbak. Iya. 2009. Tapi memang kotak muat. Kotaknya. Kebetulan kotaknya gede. Kalau kotaknya gede, mulai receh nih ya, mulai receh. Gitu. Jadi aku sudah di dalam kotak. Wah lagi ini ya. Wah gong-gongnya lagi ya. 2009 kayaknya belum sih ya. Baru lagu Beraksi sama Si Cinta keluar. Kalau misalnya dibilang gong banget ya intinya waktu itu aku sudah ada kotak, ada label Tantri Kotak di situ. Terus waktu itu ketemu sama Arda tuh di Madiun, dia masih jadi band opening gitu. Aku memang kalau misalnya aku tuh ngelihat sosok laki-laki itu tidak melihat bagaimana finansial dia saat itu. Gitu. Jadi aku cuma ngerasa nyaman dulu aja gitu. Jatuh cinta pada pandangan ya, itu tak akuin sih, itu tak akuin. Walaupun aku masih punya pasangan saat itu. Terus. Jadi kayak pesonanya Arda tuh kayak yang wah gitu. Ini kayaknya deh jadi suami aku. Hah? Langsung pertama kali ngeliat langsung? Enggak. Oh kirain. Nggak, maksudnya janjiannya bisa baca masa depan. Waduh, gitu kan? Iya. Terus. Enggak kesana. Jadi memang aku ngerasa akhirnya berjalannya waktu aku mutusin mantanku yang sebelumnya itu karena memang aku ngerasa Arda tuh dia adalah sosok cowok yang memang tanggung jawab saat itu. Tanggung jawab dan ngertiin aku tuh seperti apa. Yang tadi aku bilang, aku tuh nggak bisa diatur. Dalam arti bukan gini. Bukan berarti, nggak bisa diatur jadi semuanya terserah lu nih. Laki-laki di bawah lu nih. Enggak gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang menurutku yang reasonable ya. Misalnya yang kayak, gue tuh pengennya tetap nyanyi karena gue pengen happy gitu. Nah, lu pasti akan ngerasain happy juga kok. Itu hal-hal kayak gitu yang boleh kok. Berarti kan kayak 1 bulan, 15 hari kerja, 15 hari di rumah. Itu kan sebenarnya fair. Yang kayak gitu-gitu. Nah aku ngerasa Arda tuh saat itu bisa jadi sosok itu. Nah, bagi sebagian orang mungkin mikirnya, lu ngapain sih pacaran sama orang Madiun jauh satu. Dia kan di Madiun. Terus habis itu pecelnya enak kan, bukan? Iya. Terus ada rumah makan pecel 99 itu enak banget beneran. Mampus kalau dipromoin lagi.
Nanti kita mukbang itu, oke? Oke, terus Tantri. Iya. Terus sampai mana? Salah fokus lu kita obrolannya. Ya, ngapain sih sama Oh, anak Madiun. Iya. Anak Madiun jauh, terus abis itu dia juga belum ada kerjaan. Sekarang lu udah nama embel Tantri Kotak. Aku nggak mikir ke arah sana, jadi aku ngerasa ya kan yang ngejalanin gua ya, bukan orang lain yang ngelihat cuman luarnya doang. Gua kan tahu dalamnya, hatinya. tahu dalamnya? Hatinya. Oh, ini thumbnail lagi bisa. terus. Grup pencari thumbnail. Terus. Jadi hatinya tuh yang aku jalanin kan bareng-bareng sama Arda itu. Jadi ya saat itu memang kayak om San ditanya apa ya hal merintis yang memang yang diinget. Kita sering naik motor bareng-bareng sih. Naik Oh, motor so bareng-bareng. sweet. Pernah jatuh. Langsung flashback ya. Ya pokoknya selengkapnya ada di buku ya. Ada lagi bikin buku Udah kebetulan. lanjutannya di buku, pokoknya romantis lah kisahnya. Kayak Ali Topan anak jalanan, ya Iya. kan? Romantis. Agak lawas ya. Enggak kan ada sinetron yang baru. Oh iya. Iya, ketahuan umurnya mulu gue tiap ngomong ya. Oke. Jadi Arda sekarang lagi bikin buku soalnya Mbak cerita itu, perjalanan itu. Oke. Menarik banget ya. Nanti ya. Romantis banget ya. Emang namanya cinta memang harus diperjuangkan apapun itu supaya bisa terus sama dia, ya kan? Asik. Yang mana? Yang itu Papa Panda. Oh iya. Nah, sama Tantri mobil pribadinya waktu itu Tantri cerita bekas taksi ya, benar? Iya Pak. Waktu itu. Mungkin karena background aku nggak suka otomotif, maksudnya nggak ngerti kali ya. Mungkin kalau aku ngerti otomotif, gue pengen lah yang mobil-mobil mewah segala macam. Cuman realistisnya aku sama Arda kayak mobil tuh ya cukup mobil yang besar, keluarga masuk gitu. Kalau ngomongin mobil ya tadi. Dan rumah pun kan udah ada gitu. Jadi ya cukuplah satu, walaupun kayak harus ganti-gantian. Kamu kapan pakai mobil, aku pakai ini segala macam. Kalau nggak kita pergi bareng-bareng atau nggak aku nge-grab deh. Taksi online pun aku tetap pakai gitu. Memang kalau misalnya dalam keadaan darurat banget. Kadang-kadang nih ya, kalau aku dulu pertama kali dapat honor mikirnya mobil dulu. Salah ya berarti ya? Oh, enggak. Jadi waktu pas lagi awal-awal aku juga sih, nah iya pas awal itu aku dapat uang, aku langsung langsung pertama kali itu memang naikin haji orang tua waktu itu kan. Masya Selesai dari situ, Allah. memang itu salah satu doa pas lagi baru masuk kotak, gaji pertama memang pengen naikin haji orang tua waktu itu. Terus abis dari situ aku mikirnya setelah naik haji kan pasti banyak doa-doa mereka yang mustajab harapannya, banyak list-list doa yang mereka lakuin di sana. Jadi setelah dari situ kayak semuanya Nggak apa-apa. semuanya tuh dimudahkan. Nah, abis dari naikin haji, aku beli mobil memang. Karena kita pikir kan buat kaki gitu kan. Buat kita ini juga, buat kerja juga. Aku baru ingat tadi, mobil yang pertama yang aku beli memang bekas taksi. Nah, itu. Jadi bekas taksi itu kenapa beli bekas taksi? Satu murah. Yang kedua aku nggak bisa nyetir Mbak. Jadi pas lagi bekas taksi kan, kalaupun dia nabrak kan ya udah sih bekas taksi gitu loh. Jadi kamu awal belajar nyetir dari mobil pertama itu. Sampai jujur ya, bukan menjatuhkan bekas taksi, bukan. Memang mungkin aku apes kali ya. Biasa mobil baru. Pengennya modif-modif, bannya lebih gede dari ukurannya. Terus tiba-tiba nih di jalan tol, bukan jalan tol, sebelah jalan tol. Aduh, nama jalannya apa sih itu? Ya Allah, ban gua lepas. Sumpah. Lah, iya, jadi lu gimana? ban belakang. Dah lu, kenapa nih? Udah lepas. Iya, oh iya bener, aku nonton beritanya. Enggak nyampe berita, itu aku langsung kayak nggak update. Oh itu nggak ada di berita ya? Nggak ada. Sumpah itu bannya lepas Mbak, jadi kayak langsung ya Allah udah mau manggung, macet banget, ban lepas. Allah. Jadi ya udah aku langsung kayak oh ya memang ada harga, ada rupa ya gitu. Intinya kalau misalnya membeli barang-barang yang kalian tidak paham, jadi nggak usah lebay kayak gue gitu, kayak tiba-tiba mau modif ngikut-ngikut. Aku kira itu cuma terjadi di kartun-kartun yang lagi nyetir ban lepas. Saya mengalaminya. Panik banget ya, mana mau manggung lagi. Sebenarnya lepasnya bukan yang itu enggak, jadi kayak tiba-tiba dijatuh gitu loh. Oh gue kira oh enggak, belakang tuh kayak
kayak jatuh gitu. Ih, kenapa ban gue pas digas-gas kok nggak jalan? Wah, udah selesai udah nih. Terus lo langsung kabur naik ojol. Waktu itu belum ada ojol. Lanjut taksi. Taksi. Tapi keburu nggak telat kan? Nggak telat. Cuman kayak udah nggak mikirin gitu. Mobil gue nasibnya gimana ya? Ya udah tinggal aja di situ sama tim produksi. Nah, tapi itu benar-benar banyak juga ya kejadian. Ini belum pernah gue ceritain nih, baru ini doang. Tapi kira-kira anak-anak mau diarahin jadi penyanyi juga apa gimana kan? Papanya juga di dunia musik, mamanya di dunia musik, anaknya juga nggak ketularan seneng nyanyi juga apa gimana? Kalau dilihat sekarang kan Kara usia 6 tahun, adiknya 2,5 tahun. Karena mereka kan biasa ngeliat orang tuanya nyanyi, jadi mau nggak mau mereka memang cenderung lebih menyukai hal-hal itu gitu dari yang anakku yang kedua aja suka drum, suka gitar. Si Kara tuh yang memang dari awal tuh udah suka nyanyi, tapi dibilang suka banget nyanyi tuh ya belum lah. Dia masih suka dancing, terus masih suka balet yang gitu-gitu masih bercabang. Cuman kalau dilihat dari Karanya nyanyi, dia on point nadanya itu udah menurutku oh ini anak gift nih. Gitu. Jadi kayak jadi udah kalaupun mau dia jadi penyanyi tinggal dipoles sebenarnya gitu. Tapi kalaupun dia nggak mau, poles sama di mana? Mobil dipoles. Iya. Yang penting nggak ganti ban kegedean. Ada-ada aja nih anak ganti ban segala. Terus abis itu bebas lah jadi anak. Bebas, mau dia kalau memang nyanyi hanya sekedar hobinya ya nggak masalah juga. Gue kira di rumah nyanyi saut-sautan berempat kalau ngobrol. Mama, aku mau pecel gitu. Iya. Rumah gue sangat ya? musikalitas. Garing ya gue ya. Maaf ya dengan kegaringan gue. Tadi pengen tak timpalin cuman kayak bingung gitu. Gimana ya? Aduh. Nah, berarti sekarang anak lagi lucu-lucunya tuh 2,5 tahun ya? Iya. Lagi gemes-gemesnya. Nah, katanya anak pertama baru aja lulus TK, tantri mewek. Iya. Kayak gitu juga nggak? Gue nggak mewek lagi ya. Gue lupa mewek. Gak ada. Bercanda. Jadi aku waktu itu gak usah diada-adain juga. Aduh, ketahuan mengada-ngada. Ketawanya mengada-ngada. Jadi aku waktu lulus, aku ingat itu lulusnya virtual. Jadi ya udah di rumah, di halaman rumah. Jadi kurang seremonial gitu loh tantri. Jadi kemarin aku memang sudah ada wisuda yang secara offline. Jadi kayak yang ya lebay aja sih pakai toga. Terharu lah ya kayaknya. Ya anak perasaan baru kemarin gue susah payah ngeluarin ASI. Terus tiba-tiba dia udah nyanyi sama teman-temannya. Terus aku sama dia juga nyanyi bareng di atas panggung kayak kok cepet banget ya waktu kayak gitu. Ternyata mellow juga ya tantri ya. Gue kira kayak strong woman ya, dari suaranya strong gitu. Aslinya. Kalau marah-marah emang kayak di panggung gitu. Hei gitu suara. Hei yang ada di sana. Itu lebih ke manggil tukang bakso kayaknya ya. Kesel sama suami gitu nggak? Hei. Kalau kesel sama suami kayak nggak nyampe bernada sih. Udah langsung satu nada doang. Woi. Waduh. Yes. Enggak. Ya Allah, durhaka saya. Pokoknya seneng banget ya ngobrol sama Tantri, seneng banget loh. Semoga tersampaikan ya pesan-pesannya ya. Ini nonton inspiratif. Oh iya, percuma nih kuota gue nonton Tantri, cuma ketawa-ketawa doang gitu kan. Semoga ada manfaatnya. Banyak banget manfaat yang bisa didapat dari perjalanan karir dan perjalanan percintaan Tantri lah. Gitu. Tantri, kita sekarang pengen ada game. Kita bakal ngerjain kamu sih sebenarnya, cuma melalui game. Aku suka banget dikerjain. Kerjain aku dong. Ada game time spin and spill. Sekarang langsung? Langsung. Oke, aku udah 3. Iya, kenapa gua lo yang duluan ya? menang ya? Ya udah, lanjut. Yang menang yang duluan. Ini langsung nih. Iya, lanjut. Diputer aja. Oh gitu. Harusnya sih yang Yaudah, kalah ya. ya. Harusnya yang kalah yang duluan. Nah. Apa tuh disuruh lari keliling lapangan? Oke. Tidur di rumah angker atau tinggal di pulau terpencil sedunia? Ya Allah, aku penakut. Aku kayaknya lebih ke di rumah angker aja deh. Di rumah. Karena kalau aku tuh orangnya tidak bisa sendirian ya. Jadi kalau misalnya di pulau terpencil dan aku sendirian tuh kayak
kurang teman. Iya. Kalau poci-poci Makunti kan aku bisa, enggak bukan dia, itu hanyalah makhluk yang tidak, makhluk astral. Tapi kan kalau nggak ada manusia gitu kayak susah gitu Iya, untuk berbagi. Iya, aku juga setuju sih sama Tantri sih. Sebenarnya aku selalu setuju sama kamu. Siapapun bintang tamunya pokoknya setuju ya, Mbak. Bekas Tantri, ada. Nah, bismillah. Apa komentar netizen yang paling membekas di kamu? Mbak Titi jalan-jalan mulu nggak hamil-hamil waktu itu. Ada musik sedih nggak sih? Oh, ya. Itu nyinden. Bukan dong. Jurassic Park. Ya ampun, dia ternyata lebih receh dari gue. Ya, jadi itu sih menurut aku. Karena kayak kita kan waktu itu pengen ini aja ya, sama suami pengen tetap Me time aja. Me time aja, quality time sama suami gitu. Kalaupun dapat momongan ya alhamdulillah, kalaupun belum ya nggak apa-apa, tunggu terus sampai dapet. Nah itu tuh momen aku udah tahun ketiga tuh pernikahan gitu. Okay. Ya itu paling inget sih. Tapi ya alhamdulillah lah sekarang sudah ada si bocil-bocil imut itu, jadi alhamdulillah. Gitu. Hey, hati-hati sama lidahnya. Yang ada di sana. Asoy. Tantri Lagi berapa kali nih? sampai subuh, kasihan sih. Banyak Papa ya. Panda nungguin. Baksonya udah datang kayaknya. Iya. Waduh. Apa tuh Tantri? Iya. Apa sih? Oke. Berapa iuran arisan yang kamu ikuti, Gusti? Tantri ada arisan Gak ada. Gak ikut Gak arisan. ada, aku gak ikut arisan beneran. Gak ada ikut arisan. Oh, jadi nggak ada ya ini ya? Nggak diputer, padahal sebelahnya kesenggol. Sumpah. Tapi kamu kenapa sih nggak suka arisan, Tantri? Mendingan manggung ya. Ada kemarin sempat ikut arisan. Tapi 200.000 sebulan. Dari Udah itu doang. sama Karena teman-teman. sebenarnya bukan berapa nominalnya, buat silaturahminya aja. Kumpulnya. Tuh nggak lanjut lagi? Enggak, udah pada mencar-mencar kemana-mana. Udah pada ini. Oke, ketika anak nanti pertama kali ngaku kalau dia punya pacar, gimana reaksi kamu? Gimana ya? Kayaknya aku bakalan nanya banget sih. Aku bakalan Detail. kepo banget sih. Tantri aja aku kepoin nih gimana anak aku sendiri ya. Gitu kan. Jadi kayaknya aku bakalan pengen tahu aja lah ininya gimana gini. Cuma aku masih jauh banget lah, belum tahu. Tantri gimana? Ya aduh, kenapa jadi gue? Iya, lo bakal nanya-nanyain nggak? Bakal kepo nggak? Ya memang belum kepikiran ke sana sih, Mbak. Oh, belum kepikiran ya? Sumpah. Cuman ya belum ke sana ya. Belum, tar dulu Kita lah. jangan overthinking lah, udah realistis tar aja yang dulu. terjadi hari ini aja sama Tapi, besok. iya tapi nggak apa-apa lah. Kan kita juga pernah ngerasain pernah muda. Jadi ya nggak apa-apa. Kasih kesempatan buat yang muda. Betul. Boleh kok pacaran ya, boleh kok nonton, pergi kemana-mana, tapi Bunda ikut. Pakai teropong dari jauh. Nemenin. Dia mau bertiga. duduk di depan, Bunda di belakang. Kepo. Iya bener-bener. Waduh Tantri, makasih banget ya. Sama-sama, Mbak Alhamdulillah, seneng banget Tantri sudah datang dan sangat-sangat menginspirasi sebagai penyanyi terkenal, sebagai ibu dari 2 anak, sebagai istri yang baik. Semoga selalu bahagia keluarganya. Amin. Makin banyak rezekinya. Amin. Makin banyak manggung-manggungnya. Amin. Pokoknya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah. Makasih banget udah datang ke Tea Time with Titi. Semoga makin sukses. Amin. Dan terakhir Tantri boleh Dear Me nih, segmen Dear Me, ngobrol sama diri sendiri. Mohon maaf kita undur diri dulu. Tantri ngobrol sama kamera. Makasih ya Tantri. Dadah semuanya. Jangan lupa Tea Time with Titi. Dear me. Terima kasih banyak. Sudah melalui banyak sekali perjalanan yang kadang-kadang bikin kita capek. Jadi intinya terima kasih banyak buat aku, buat diriku sendiri yang udah ngelaluin banyak fase dalam kehidupan, fase penolakan, fase mengalahkan
banyak sekali ego, fase pernah tidak dipercaya, pokoknya fase-fase berat dalam hidup yang kadang-kadang juga di usia itu tuh mungkin beberapa orang-orang juga belum sanggup untuk lewatinnya, dan kamu berhasil gitu. Kamu hebat, Tantri. Kamu hebat, kamu harus apresiasi diri kamu sendiri. Kalau kamu layak untuk menjadi Tantri yang sekarang. Jangan pernah merendah-rendahkan diri karena kamu berharga.